Lalu apa makna terbangunnya bait suci ketiga bagi dunia ini? Jikalau kita merujuk kepada 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, serta merujuk kepada nubuatan Nabi Daniel tentang akhir zaman, kita akan melihat bahwa Antikristus atau si pendurhaka itu akan datang dan menyatakan dirinya sebagai Allah serta menghujat nama Yesus di atas bait suci ketiga yang akan dibangun itu, di mana antikristus tersebut akan dipuja dan disukai oleh seluruh dunia karena kecerdasannya, kepiawaiannya, ketampanannya, dan juga kehebatannya, di mana seluruh dunia akan mengatakan bahwa antikristus ini mana sorgawi. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh
dan gempa bumi dan hujan es lebat. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Agenda pembangunan Bait Suci ketiga membuat bangsa Israel menjadi indikator kesudahan zaman dan kesudahan dunia, serta tanda awal kemunculan dari si pendurhaka. Waktunya sudah dekat. Setelah penantian selama 2000 tahun lebih sejak dihancurkannya Bait Allah oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, saat ini tampaknya bangsa Israel akan segera mengeksekusi dan melakukan pembangunan Bait Suci ketiga yang mereka idam-idamkan selama ribuan tahun. Hal ini tampak dari persiapan bangsa Israel di dalam agendanya tersebut, seperti persiapan sapi merah, kemudian menorah 100 kg emas, hingga kepada pelacakan genetika suku-suku Lewi yang akan melayani di Bait Allah.
Lalu apa makna terbangunnya bait suci ketiga bagi dunia ini? Jikalau kita merujuk kepada 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, serta merujuk kepada nubuatan Nabi Daniel tentang akhir zaman, kita akan melihat bahwa Antikristus atau si pendurhaka itu akan datang dan menyatakan dirinya sebagai Allah serta menghujat nama Yesus di atas bait suci ketiga yang akan dibangun itu, di mana antikristus tersebut akan dipuja dan disukai oleh seluruh dunia karena kecerdasannya, kepiawaiannya, ketampanannya, dan juga kehebatannya, di mana seluruh dunia akan mengatakan bahwa antikristus ini adalah Mesias yang sesungguhnya, bukan Yesus. Inilah yang menjadi alasan di mana antikristus ini akan meninggikan diri dan akan menghujat nama Yesus sebagai Mesias. Dan pada saat yang sama, semua orang Kristen di seluruh dunia yang sungguh-sungguh taat kepada Kristus akan dibunuh dan dianiaya oleh antikristus tersebut, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa penganiayaan yang akan terjadi itu merupakan penganiayaan yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Oleh karena itu, apabila pembangunan bait suci ketiga segera dimulai, maka baiklah setiap dan masing-masing daripada kita berjaga-jaga dan waspada untuk selalu kuat dan teguh di dalam iman dan pengharapan kita masing-masing, agar pada hari bila mana waktu dan saat itu tiba dan penganiayaan dahsyat itu menimpa kita, mulut kita tidak menyangkali Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sehingga kita binasa, melainkan kita tetap teguh, tetap punya pengharapan di dalam penganiayaan dan penderitaan, dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan kita masing-masing. Lalu, apakah kamu sudah siap dengan masa penganiayaan itu jika itu menimpa kamu? Bagaimana kehidupan rohanimu? Bagaimana kualitas imanmu? Dan apakah kamu masih di dalam dosa? Apakah kamu masih hidup di dalam dosa? Berjaga-jagalah dan kembalilah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mana Sorgawi.